Bayangkan, teriakan ketakutan dan tangisan pilu anak-anak memecah keheningan malam. Sebuah desa yang damai berubah menjadi neraka dalam sekejap mata. Ini adalah kisah Kutareh, Aceh, tahun 1904. Pada masa penjajahan Belanda, Aceh menjadi saksi bisu dari salah satu pembantaian paling brutal dalam sejarah Indonesia. Melalui tayangan ini, kita akan mengungkap kisah tragis pembantaian di Kutareh, sebuah peristiwa yang jarang dibicarakan namun meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Aceh. Pada abad ke-19, Aceh menjadi incaran utama Belanda. Bukan hanya karena kekayaan alamnya yang melimpah, seperti lada, cengkeh, dan pala yang begitu berharga di pasar Eropa, tapi juga karena posisi strategisnya di jalur perdagangan Selat Malaka. Namun, rakyat Aceh bukanlah masyarakat yang mudah ditaklukkan. Mereka memiliki sejarah panjang sebagai bangsa pelaut yang tangguh, pedagang yang ulung, dan pejuang yang gigih. Sebelum kedatangan Belanda, Aceh adalah sebuah kerajaan Islam yang makmur dan berdaulat. Kehidupan masyarakatnya berlandaskan pada nilai-nilai agama, adat istiadat, dan semangat gotong royong. Namun, semua itu berubah ketika Belanda datang dengan ambisi kolonialnya. Awalnya, hubungan antara Aceh dan Belanda berjalan relatif damai melalui perjanjian-perjanjian perdagangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda mulai menunjukkan niat buruknya. Mereka melanggar perjanjian, mencampuri urusan internal Aceh, dan berusaha menguasai sumber daya alamnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat Aceh dan memunculkan perlawanan yang sengit. Dalam peristiwa kelam ini, dua tokoh utama memainkan peran yang sangat kontras. Di satu sisi, kita memiliki Jenderal Johannes Benedictus van Heutz, seorang perwira tinggi Belanda yang ambisius dan haus kekuasaan. Van Heutz dikenal karena taktiknya yang brutal dan tanpa kompromi dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Ia percaya bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menaklukkan Aceh dan mengamankan kepentingan kolonial Belanda. Van Heutz adalah sosok yang kontroversial. Di mata Belanda, ia adalah pahlawan yang berhasil menumpas pemberontakan Aceh dan membawa perdamaian bagi wilayah tersebut. Namun, bagi rakyat Aceh, ia adalah penjajah yang kejam dan bertanggung jawab atas penderitaan yang tak terhingga. Di sisi lain, kita memiliki Teku Umar, seorang panglima perang Aceh yang karismatik dan dihormati oleh rakyatnya. Teku Umar adalah sosok yang cerdas, berani, dan memiliki strategi perang yang brilian. Ia memimpin pasukan Aceh dalam perang gerilya yang melelahkan melawan Belanda, menggunakan taktik hit and run dan memanfaatkan medan yang sulit untuk mengalahkan musuh. Teku Umar adalah simbol perlawanan rakyat Aceh. Ia tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan bangsanya, tetapi juga untuk mempertahankan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan martabat rakyat Aceh. Kepemimpinannya yang inspiratif dan keberaniannya yang luar biasa membuatnya menjadi pahlawan yang dikenang sepanjang masa. Pertemuan antara Van Heutz dan Teku Umar adalah pertemuan antara dua kekuatan yang berlawanan, antara penjajah yang haus kekuasaan dan pejuang kemerdekaan yang tak kenal menyerah. Konflik di antara mereka bukan hanya tentang perebutan wilayah, tetapi juga tentang perbedaan nilai, ideologi, dan cara pandang terhadap dunia. Pada tanggal 14 Juni 1904, fajar menyingsing di Kutareh dengan suasana yang tidak biasa. Ketegangan terasa di udara, burung-burung berhenti berkicau, dan angin seolah membawa bisikan-bisikan ketakutan. Penduduk desa yang biasanya memulai hari dengan aktivitas bertani dan berkebun, kini dibayangi oleh kehadiran pasukan Belanda yang semakin mendekat. Di bawah komando Jenderal Van de Allen, pasukan Belanda yang dilengkapi senjata modern bergerak menuju Kutareh dengan langkah mantap. Mereka telah menerima perintah untuk menghancurkan desa ini sebagai balasan atas perlawanan rakyat Aceh. Ketika kabar tentang kedatangan pasukan Belanda sampai ke telinga penduduk desa, kepanikan pun melanda. Wanita dan anak-anak berlarian mencari perlindungan, sementara para lelaki bersiap untuk melawan dengan senjata seadanya. Namun, kekuatan mereka tidak sebanding dengan persenjataan modern yang dimiliki Belanda. Tanpa ampun, pasukan Belanda melepaskan tembakan membabi buta ke arah penduduk desa. Jeritan kesakitan dan tangisan pilu memenuhi udara. Rumah-rumah dibakar, ladang-ladang diinjak-injak, dan harta benda dijarah. Tidak ada yang luput dari kekejaman mereka, bahkan perempuan, anak-anak, dan orang tua pun menjadi korban. Darah mengalir deras di jalan-jalan desa, menodai tanah yang dulu subur. Pembantaian berlangsung selama berjam-jam, meninggalkan luka yang tak terperi dalam ingatan rakyat Aceh. Kutareh, yang dulunya merupakan simbol kedamaian, kini menjadi saksi bisu dari kekejaman penjajahan. Berita tentang pembantaian di Kutareh tidak bisa disembunyikan. Meskipun pemerintah kolonial Belanda berusaha menutupi kekejaman yang terjadi, kabar tentang peristiwa tragis ini bocor ke dunia internasional.
Surat kabar dan majalah di Eropa, termasuk Belanda sendiri, mulai memberitakan tentang kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Belanda di Aceh. Beberapa wartawan dan aktivis hak asasi manusia mengecam keras tindakan brutal tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum perang dan kemanusiaan. Namun, ada juga pihak-pihak yang membela tindakan Belanda. Snoek Hoorgronje, seorang orientalis Belanda yang berpengaruh, berpendapat bahwa kekerasan diperlukan untuk menundukkan rakyat Aceh yang dianggap biadab dan fanatik. Di dalam parlemen Belanda sendiri, terjadi perdebatan sengit tentang kebijakan pemerintah di Aceh. Beberapa anggota parlemen mengkritik keras tindakan Van Heuts dan menuntut pertanggungjawaban atas pembantaian di Kutareh. Namun, suara-suara kritis ini kalah oleh mayoritas anggota parlemen yang mendukung kebijakan keras pemerintah kolonial. Di luar Belanda, beberapa organisasi kemanusiaan internasional dan individu-individu yang peduli mulai menyuarakan solidaritas mereka kepada rakyat Aceh. Mereka mengorganisir demonstrasi, menulis petisi, dan mendesak pemerintah Belanda untuk menghentikan kekerasan di Aceh. Namun, dampak dari reaksi dunia internasional ini tidak terlalu signifikan. Belanda tetap melanjutkan kebijakan kolonialnya di Aceh, dan pembantaian serupa terus terjadi di berbagai wilayah Aceh lainnya. Snoek Hoorgronje, yang berperan sebagai penasihat pemerintah kolonial, bahkan mendukung taktik bumi hangus dan pembantaian terhadap penduduk sipil sebagai cara untuk mematahkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Meskipun reaksi dunia internasional tidak mampu menghentikan kekejaman Belanda di Aceh, peristiwa pembantaian di Kutareh tetap menjadi catatan kelam dalam sejarah kolonialisme. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Mari kita bersama-sama mengenang para korban pembantaian Kutareh dan mendoakan mereka. Bagikan video ini agar lebih banyak orang mengetahui kisah tragis ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk konten sejarah menarik lainnya.